modul 4 pada bagian K1 dengan judul melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Kalian juga bisa membuka di modul pada halaman 4.3. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kegiatan belajar 1, yaitu perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Tugas utama guru adalah guru juga harus bisa mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. A. Perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksanaan PTK. Guru sebagai pengajar yakni seorang guru yang mengajar secara rutin tanpa melaksanakan penelitian. Kemudian, guru sebagai pengajar dan peneliti yakni seorang guru yang mengajar dan melakukan PTK untuk memperbaiki pembelajaran. Oke, kita lanjut. Memasuki tahap 1, persiapan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus membuat persiapan, yaitu menyusun rencana pembelajaran atau sering disebut RPP. Rencana pembelajaran dibuat oleh guru untuk mengajar secara rutin maupun guru yang akan melaksanakan PTK. Dengan adanya perbedaan kebutuhan, guru yang mengajar secara rutin dan guru yang melaksanakan PTK, maka rencana pembelajaran yang dibuat akan berbeda. Kedua rencana pembelajaran mempunyai kesamaan dalam hal mata pelajaran, pokok dan subpokok bahasan, kelas, dan waktu. Komponen pokok kedua itu juga sama, yaitu terdiri dari 4 komponen pokok, yaitu tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi. Perbedaan dari dua rencana pembelajaran tersebut terdapat pada penjabaran setiap komponen. Kemudian, rencana pembelajaran untuk pelaksanaan PTK lebih rinci dibandingkan rencana pembelajaran untuk pembelajaran rutin. Perbedaan lengkap dari setiap komponen rencana pembelajaran untuk pembelajaran rutin dan rencana pembelajaran untuk pelaksanaan PTK antara lain: A. Tujuan. Tujuan dijabarkan dari tujuan kurikulum setiap mata pelajaran. Khusus guru yang melaksanakan PTK dalam rencana pembelajaran harus ditambahkan tujuan perbaikan yang sesuai dengan fokus masalah yang akan diatasi. B. Bahan pembelajaran yang ditulis dalam rencana pembelajaran terbatas, hanya ditulis pokok bahasannya saja. Untuk rencana pembelajaran pelaksanaan PTK, materi harus rinci, misal berupa outline, sehingga guru tahu apa yang akan dibahas di dalam kelas. Selanjutnya C. Media dan sumber. Untuk rencana pembelajaran kegiatan rutin dan sumber seadanya. Untuk rencana pembelajaran pelaksanaan PTK, media dan sumber belajar harus dirancang secara cermat, menambah dari sumber-sumber lain sehingga pengetahuan tentang topik yang dibahas lebih mantap. D. Kegiatan pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran kegiatan rutin ditulis sederhana, sedangkan untuk rencana pembelajaran pelaksanaan PTK, langkah-langkah pembelajaran dibuat rinci, lengkap dengan pertanyaan yang akan diajukan, yaitu dengan skenario yang sangat rinci. Terakhir, evaluasi. Sumber dan alat evaluasi pada rencana pembelajaran rutin hanya dicantumkan deskripsi singkat seperti tes objektif atau soal uraian.
sebagai pengajar hanya memfokuskan pada pembelajaran, atau sebagai pengajar dan pelaksanaan PTK yang memfokuskan pada pembelajaran dan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dibantu dengan sejawat menggunakan rekam yang sesuai dengan diperlukan, penyesuaian transaksional dan mencatat dalam buku catatan sehingga dapat dianalisis dengan cermat. Penyesuaian transaksional, pengertian penyesuaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jika antara guru dan siswa sedang berlangsung. Tujuannya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Contoh pelaksanaan, ketika guru menjelaskan, banyak siswa yang mengantuk, maka guru menghentikan dahulu penjelasan sejenak dan bertanya kepada siswa atau mengungkapkan sesuatu yang menarik perhatian siswa. Aspek-aspek yang menjadi perhatian guru sebagai pelaksanaan PTK. A. Kegiatan awal atau apersepsi. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di awal pembelajaran berupa apersepsi yang tujuannya menarik perhatian dan minat peserta didik menghadapi pelajaran yang disajikan. Contoh apersepsi: 1. Memberikan salam dan menanyakan keadaan siswa. 2. Melakukan warming up. 3. Melakukan review dari materi sebelumnya, mengaitkan review atau materi sebelumnya dan jawaban siswa dengan topik pembelajaran pada saat itu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nanda Meriska tentang aspek-aspek yang menjadi perhatian guru sebagai pelaksana PTK. Mulai dari B, kegiatan inti. Kegiatan inti pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai kompetensi atau TIK yang dirancang di dalam RP atau rencana pelaksanaan. Guru merancang dengan cermat dan rinci urutan kegiatan mulai dari kegiatan mencapai TIK yang paling mudah dan mendasar sampai dengan yang paling sukar. Contohnya materi IPA, peristiwa siang dan malam. Guru menjelaskan sambil melakukan peragaan dengan menggunakan globe dan lampu senter. Melakukan tanya jawab secara klasikal, melakukan diskusi kelompok. Pada tahap ini, seorang guru pelaksana PTK harus mengingat langkah mana yang lancar, mana yang tersendat, atau bahkan tidak lancar. Mengingat dan mengumpulkan serta mencatat data-data yang diinginkan, serta bisa dibantu oleh teman sejawat dalam observasinya. C. Kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa pemahaman siswa dan menindaklanjuti hasil belajar. Kegiatan penutup biasanya diisi dengan merangkum, memberi tes, dan memberi tindak lanjut. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Apakah ketika diberi tindak lanjut siswa dilibatkan aktif? Apakah tes yang diberikan dapat dikerjakan siswa? Apakah PR atau tugas yang diberikan sesuai dengan konsep yang sedang dikaji? 3. Tahap pasca pembelajaran. Tugas guru sebagai pengajar dan sebagai pelaksana PTK dalam pasca pembelajaran. Sebagai pengajar, guru dapat beristirahat. Sebagai pengajar dan pelaksana PTK ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. A. Menghimpun atau merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran. B. Berdialog dengan siswa jika diperlukan. C. Berdiskusi dengan teman sejawat untuk membahas data yang dikumpulkan. D. Melakukan refleksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan apa dampak bagi siswa. E. Merangkum hasil perbaikan pembelajaran yang mencakup apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. F. Merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan yang dirangkum pada butir E. Tugas guru sebagai pengajar dan sebagai pelaksana PTK dalam pasca pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan tersebut di atas, selanjutnya seorang guru pelaksana PTK membuat revisi atau rencana perbaikan berikutnya yang mungkin sudah disiapkan. Oke, kita lanjut di bagian B, membangun kolaborasi. Guru pelaksana PTK atau penelitian tindakan kelas sangat perlu membangun kolaborasi dengan teman sejawat, baik di sekolah sendiri maupun dari sekolah lain, serta dengan pakar bidang studi dan dosen LPTK. Kolaborasi perlu dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat dianalisis secara cermat, kemudian direncanakan tindakan perbaikan yang sesuai dengan hakikat masalah.
teori yang relevan, serta pengalaman di bidang yang serupa. Kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pertemuan KKG, PKG, pendekatan pribadi, dan melalui media. Baiklah, terakhir yaitu kesimpulan. Pada tahap pada tahap perencanaan, guru pelaksanaan PTK harus membuat persiapan yang lebih rinci, menetapkan tujuan perbaikan, mencantumkan pertanyaan yang akan diajukan, mendeskripsikan dengan cermat setiap langkah kegiatan, serta melakukan kesepakatan dengan teman sejawat yang akan membantu mengamati. Poin 2, pada tahap pelaksanaan, guru pelaksana PTK harus membuat persiapan yang lebih rinci, menetapkan tujuan perbaikan, mencantumkan pertanyaan yang akan diajukan, mendeskripsikan dengan cermat setiap langkah kegiatan, serta melakukan kesepakatan dengan teman sejawat yang akan membantu mengamati. Poin ketiga, guru pelaksana PTK sangat perlu membangun kolaborasi. Kolaborasi perlu dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat dianalisis secara cermat, kemudian direncanakan tindakan perbaikan yang sesuai dengan hakikat masalah. Teori yang relevan serta pengalaman di bidang serupa. Kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pertemuan KKG, PGG, MGMP, pendekatan pribadi, rutin rapat sekolah, dan melalui media. Baiklah, itu saja. Saya Rafika Arianti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.